Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kisah Nabi Adam alaihi salam pada pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, Adam dan Hawa bertempat tinggal di surga. Ketika Nabi Adam alaihi salam mendapatkan seorang pendamping yang cantik dan menawan, yang dapat digunakan untuk berbagi rasa, senang, susah, dan dapat menambah ketenangan dan ketetapan hati, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam untuk tinggal di surga bersama istrinya. Di dalam surga, Allah Subhanahu wa taala menyediakan berbagai macam buah-buahan. Kemudian yang semuanya disediakan untuk Adam dan Hawa boleh dinikmati. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti agar Adam tidak boleh mendekati sebuah pohon, maka disebut dengan pohon atau buah khuldi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwasanya, wahai Adam, tinggallah kamu di surga ini dan nikmatilah apa yang ada di dalamnya. Wala taqraba, dan janganlah kamu berdua dekati hadhihi syajarah, pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, maka kamu akan termasuk orang yang zalim. Pohon tersebut adalah pohon khuldi tadi. Kemudian perihal Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti kepada Nabi Adam agar jangan sampai termakan oleh rayuan syaitan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Taha ayat 117, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqulna ya Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya iblis ini adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah kamu mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Kemudian yang kedua, Adam dan Hawa terpikat atas bujukan iblis. Dengan berbagai cara dan kata-kata manis yang menggiurkan, akhirnya Adam dan Hawa terpikat oleh ajakan dan bujuk rayu iblis dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa larangan Allah Subhanahu wa taala? Jangan mendekati pohon khuldi tersebut. Akhirnya Adam dan Hawa terpikat oleh rayuan atau bujukan iblis dan bila mereka berdua memakan buah khuldi tersebut. Dan akhirnya Adam menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Itulah balasan yang diterima oleh Adam dan Hawa akibat menuruti perintah iblis laknatullah alaih untuk memakan buah khuldi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 22. Wadadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Artinya, kemudian Allah menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Makanya dalam surah Al-A'raf ayat 24 dan 25 Allah katakan, Allah berfirman, turunlah kalian sebagaimana kamu menjadi musuh. Turunlah kalian sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan kamu menyukai tempat kediaman dan kesenangan tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Allah berfirman, di muka bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Inilah cikal bakal kenapa Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Dan yang ketiga adalah Adam dan Hawa menyesali perbuatannya. Setelah Adam dan Hawa di bumi, maka berdua menyesal perbuatannya
menyesali perbuatannya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, setelah itu dengan hati yang bersih dan penuh pengharapan ampunan dari Allah, maka mereka berdua bersimpuh di muka bumi dengan mengadahkan kedua tangan ke langit, menyesali perbuatan mereka berdua. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Doa yang dibaca oleh Adam dan Hawa tersebut didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha penerima taubat hambanya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 37, fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima sebagian berbagai dan kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, berbagai pendapat tentang surga yang ditempati Adam alaihi salam. Ada beberapa pendapat di kalangan ulama tentang surga yang dihuni oleh Adam dan Hawa itu, di surga yang ada di langit atau yang ada di bumi. Ada juga yang mengatakan surga yang ada di bumi. Dari kedua pendapat tersebut, yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahawa surga yang dihuni oleh Adam dan Hawa adalah surga dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 30, sesungguhnya aku hendak menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi ini. Pendapat yang mengatakan bahawa surga yang dihuni oleh Adam dan Hawa itu surga dunia juga diperkuat oleh ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa orang-orang yang menghuni surga itu akan kekal di dalamnya, sedangkan Adam dan Hawa tidak kekal di dalam surga, karena mereka berdua dikeluarkan oleh Allah dari surga karena melanggar larangannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 108, wa ammal ladzi su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Adapun orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah Adam dan Hawa mengembangkan keturunan di muka bumi ini. Setelah menjalani kehidupan di bumi, Adam dan Hawa mulai mengalami dan merasakan kehidupan yang penuh tanggung jawab dan penuh resiko. Dan setiap mereka menginginkan sesuatu, mereka harus bekerja dulu. Mereka harus menginginkan pakaian, mereka harus menjahit dahulu. Begitulah seterusnya. Apabila mereka harus bekerja dahulu menanam kapas, karena mereka menginginkan air, mereka harus menggali tanah. Jadi kalau mereka ingin makan, bekerja dulu. Kalau ingin memiliki pakaian, menanam kapas dulu. Apabila mereka ingin minum air, digali dulu tanah, karena dalam tanah itu ada sumber mata air. Dan masih banyak lagi kebutuhan yang harus didalami dahulu dengan pengorbanan. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping bekerja keras, Adam dan Hawa harus berhati-hati dalam bertindak dan bekerja, karena Adam dan Hawa selalu diganggu iblis agar melanggar perintah Allah. Agar supaya Adam dan Hawa tidak melanggar perintah Allah, maka Allah memberikan petunjuk, karena dengan petunjuk itulah Adam dan anak keturunannya dapat selamat dari tipu daya syaitan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 38, qulna bitu minha jami'ah. Kami berfirman, turunlah kamu dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Adam dan Hawa melahirkan anak keturunan, yaitu Qabil, dan kemudian tidak lama setelah itu mengandung dan melahirkan keturunan dua anak laki-laki dan perempuan yang bernama Habil dan adiknya Habil. Dan tidak lama lagi itu Hawa mengandung lagi, melahirkan dua anak laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki dinamakan Qabil, yang perempuan diberi nama Qabil. Ketika kedua anaknya sudah tumbuh sebagai anak remaja, Adam mulai mendidik dan anak-anaknya agar dapat mengelola bumi dengan baik, dengan cara mencocok tanam, berternak, dan lain sebagainya. Pekerjaan yang membuahkan hasil dan bermanfaat. Kemudian
Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Qabil dinikahkan oleh saudara perempuan Habil dan Habil dinikahkan oleh saudara perempuan Qabil. Karena si Habil mendapatkan yang lebih cantik daripada si Qabil, maka timbullah iri hati daripada si Qabil. Maka syaitan membisikkan ke telinga si Qabil untuk membunuh saudaranya tadi si Habil. Akhirnya Qabil berencana, karena kemarahan dan kebenciannya, irinya, maka Qabil berniat untuk membunuh saudaranya tadi bernama si Habil tadi. Singkat cerita, akhirnya si Qabil membunuh si Habil tersebut. Akhirnya si Habil tadi terbunuh, dan ketika terbunuh tersebut Qabil kebingungan bagaimana cara menguburkan saudaranya tadi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus burung gagak agar kebetulan burung gagak tersebut berkelahi juga dengan temannya. Akhirnya temannya tadi meninggal. Akhirnya digalilah tanah oleh burung gagak tadi dan dikuburkanlah temannya tersebut. Melihat itu, si Qabil terinspirasi, ternyata maka digalilah tanah dan dikuburkanlah saudaranya tadi si Habil. Maka itulah sampai hari ini apabila manusia meninggal, ketika umat Islam meninggal, maka dikuburkan ke dalam tanah. Itu sejarah kenapa dikuburkan apabila manusia meninggal, maka dikuburkanlah. Itulah manusia pertama membunuh di muka bumi ini, yaitu si Qabil. Dan si Habil adalah manusia pertama yang terbunuh karena satu dosa, yaitu kebencian atau iri dan iri. Di dosa yang pertama kali adalah karena iri, melihat si Habil ini mendapatkan pasangan yang lebih cantik. Itu karena kemarahan dan karena bisikan syaitan, laknatullahi alaih. Dari kisah ini Nabi Adam alaihi salam kita ambil pelajaran bahwasanya kita hidup di dunia ini berhati-hati karena ada syaitan yang menjerumuskan kita, sebagaimana telah menjerumuskan nenek moyang kita Adam dan Hawa dan Qabil dan Habil, menyebabkan turun ke muka bumi ini dan keluar daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan tersebut adalah musuh yang nyata bagi kalian. Demikian saja kisah Nabi Adam alaihi salam. Pada pertemuan berikutnya kita sampaikan kisah Nabi Idris alaihi salam. Mudah-mudahan banyak manfaat, terutama kepada saya menyampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.